国际广播电台。 Inilah CRI Radio Tiongkok Siaran Internasional. Beijing 5 menit. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying hari Rabu kemarin di depan Jumpa Pers menyatakan, meskipun di antara Tiongkok dan AS terdapat perselisihan, tapi kedua pihak tetap memiliki kepentingan bersama dan ruang kerjasama yang luas. Pemerintah AS diharapkan dapat melakukan upaya bersama dengan Tiongkok menuju arah yang sama. Dilaporkan calon koordinator Indo-Pasifik Dewan Keamanan Nasional AS, Kurt Campbell, baru-baru ini menyatakan, hubungan Tiongkok AS kalau terus menempuh jalan sekarang pasti akan memasuki posisi yang sangat mengerikan. Kedua pihak hendaknya menghentikan tindakan perlawanan, mendirikan jalur dan mekanisme kontak yang layak, serta mengambil sejumlah langkah moderat dan saling menyampaikan sinyal positif untuk memperbaiki hubungan bilateral. Hua Chunying menyatakan, Tiongkok selalu menganggap hubungan Tiongkok AS yang baik sesuai dengan kepentingan mendasar rakyat kedua negara, juga merupakan harapan bersama masyarakat internasional. Meskipun di antara Tiongkok dan AS terdapat perselisihan, tapi kedua negara tetap memiliki kepentingan bersama dan ruang kerjasama yang luas, dan hendaknya mengemban tanggung jawab unik terhadap perdamaian dan pembangunan dunia. Dalam jumpa pers kemarin di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan, menurut statistik yang belum lengkap, sejauh ini lebih dari 40 negara mengajukan permintaan untuk mengimpor vaksin buatan Tiongkok. Sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi perusahaan, Tiongkok akan menambah pasokan vaksin kepada negara-negara yang membutuhkannya. Baru-baru ini, banyak negara menyatakan telah mendapat vaksin buatan Tiongkok, dan pemimpin beberapa negara juga telah secara terbuka disuntik vaksin Tiongkok. Terkait penerobohan kerjasama internasional Tiongkok di bidang penanggulangan wabah, Hua Chunying menyatakan bahwa Tiongkok selalu berpendirian wabah tidak ada perbatasan. Manusia senasib sepenanggungan, kerjasama dan solidaritas adalah senjata yang paling ampuh untuk mengatasi wabah. Dan ini juga merupakan kesepahaman masyarakat internasional. Supir Tiongkok menambahkan, kerjasama vaksin Tiongkok dengan luar negeri telah mendapat pengakuan merata masyarakat internasional. Banyak negara berpendapat Tiongkok sedang dengan sungguh-sungguh menunaikan janjinya, yakni vaksin Tiongkok sebagai produk publik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengumumkan bahwa Tiongkok mengenakan sanksi kepada 28 orang termasuk Mike Pompeo yang melanggar kedaulatan Tiongkok dan memikul tanggung jawab utama atas isu Tiongkok. Jubir Tiongkok menunjukkan, tahun-tahun belakangan ini sejumlah politikus anti Tiongkok bertolak dari kepentingan politik dirinya sendiri serta prasangka dan kebencian terhadap Tiongkok, mengabaikan kepentingan rakyat Tiongkok dan AS, merancang dan mendorong serangkaian tindakan gila-gilaan dengan serius mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, merugikan kepentingan Tiongkok, melukai perasaan rakyat Tiongkok, juga dengan serius merusak hubungan Tiongkok AS. Adalah tak terkoyahkan ketetapan hati pemerintah Tiongkok untuk membela kedaulatan, keamanan negara, pembangunan dan kepentingan negara. Tiongkok memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada 28 orang yang melanggarkan kedaulatan Tiongkok dan bertanggung jawab utama atas isu Tiongkok, antara lain Mike Pompeo, Peter Navarro, Robert O'Brien, David Stilwell, Magdes Pottinger, Alex M. Azar II, serta John Bolton dan Stephen Tanner. Semua orang tersebut dan sanak keluarga mereka dilarang memasuki wilayah Tiongkok, termasuk daratan Tiongkok, Hong Kong, dan Macau. Perusahaan dan lembaga yang berhubungan dengan mereka juga dilarang untuk berbisnis dan beraktivitas di Tiongkok.
Menyusul produk domestik bruto PDB Tiongkok 2020 mencapai prestasi baik, Kementerian Perdagangan Tiongkok kemarin mengumumkan pemanfaatan modal asing secara real di Tiongkok tercatat 999,98 miliar yuan renminbi pada 2020, naik 6,2% daripada tahun 2019, dan ini juga merupakan suatu rekor yang baru. Peningkatan modal asing oleh Tiongkok pada 2020 dan peningkatan dari maupun proporsi di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kegairahan investor asing di Tiongkok